Tadi kita masih berbicara begitu terkait dengan kebijakan, dari The Fed begitu, di mana investor juga masih wait and see melihat seperti apa nanti keputusannya khususnya di paruh, ataupun juga di kuartal pertama begitu di sepanjang tahun 2024 ini. Nah tapi melihat, data inflasi Amerika Serikat yang justru masih memanas begitu ya, seperti apa, Anda melihat, berkaitan dengan, pelaksanaan ataupun juga sentimen angin segar dari, pemilu dari domestik di dalam negeri ini bisa terkikis dengan cepat, Pak Emil? Ya, terkait dengan rilis data inflasi Amerika yang kebetulan memang keluar ya, baru keluar, mungkin kita melihat ini lebih ke arah inflasi ini tidak kembali memanas. Memang tingkat levelnya itu masih cukup tinggi, tapi tren penurunan ini masih terus, berlanjut. Ini sisi positif sebenarnya. Namun yang direspon negatif oleh pasar kemarin itu adalah ketika pasar mengekspektasikan inflasi turun dengan begitu cepatnya. Namun kenyataannya adalah inflasi ini turun hanya perlahan, secara gradual. Nah, disitulah muncul kekecewaan di pasar, pada akhirnya kemudian ekspektasi terhadap The Fed berubah, yield Amerika naik, sehingga ini menekan obligasi Indonesia juga, termasuk untuk SBN kita yieldnya sedikit naik sepanjang seminggu terakhir. Apakah ini akan berdampak terhadap rally yang sedang terjadi di pasar saham? Tentu ini akan beradu ya. Sentimen positif dari berakhirnya Pilpres, ini akan beradu dengan sentimen negatif dari masih cukup tingginya inflasi AS. Mana yang akan menang ini tentu menjadi perdebatan, tapi kami lebih melihat saham di dalam negeri kita itu cenderung lebih merespon situasi di dalam negeri, terutama terkait dengan ketidakpastian politik. Ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah saham ke depan. Jadi kami masih melihat bahwa penguatan IHSG masih mungkin untuk berlanjut. Kita tentu masih menantikan bagaimana nanti keputusan dari KPU, kemudian nanti bagaimana proses transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru, pemilihan figur-figur di kabinet, ini semua akan semakin memperjelas ekspektasi pasar ke depan. Seiring dengan berjalannya event-event politik ini ke depan, itu uncertainty perlahan menurun. Mhm. Berkurang lagi, uncertainty berkurang lagi, dan ini memberikan ruang bagi ISG untuk bisa terus melaju. Dari sisi global, kita lihat risikonya cenderung sudah lebih rendah. Memang kemarin angka inflasinya menjadi surprise bagi investor, tapi kami di Bahana kami masih terus mengekspektasikan inflasi AS dalam tren menurun, yang mana kemudian nanti akan tetap direspon oleh The Fed dengan penurunan suku bunga di second half mendatang. Oke, baik. Tapi, tadi artinya kan ada tarik-tarikan sentimen begitu ya menurut Anda, tapi mungkin secara sektoral yang akan terdampak begitu dari, tarik-tarikan 2 sentimen ini ya, baik sentimen domestik dan juga sentimen, dari global seperti apa? Ya, secara sektoral biasanya kalau kita turunkan dari view makroekonomi dan juga politik ya, tentu jika berkaitan dengan politik, jika politik ini nanti outcome-nya cukup baik ya, dalam artian tidak ada selisih, tidak ada tensi yang tinggi hingga nanti transisi ke pemerintahan, menurut kami ini akan berdampak positif terhadap sektor-sektor berorientasi domestik dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan investasi. Karena kalau kita bicara soal konsumsi masyarakat domestik, tentu ketika nanti tidak ada gejolak, transisi ini smooth, ini tentu akan memperbaiki situasi confidence di masyarakat dan juga sektor swasta, businesses. Dan ini akan memperbaiki angka investasi yang memang secara tren ya, secara pola itu investasi itu kan angkanya sedikit menurun menjelang pemilu karena ada ketidakpastian. Namun ketika ketidakpastian ini sudah mulai berkurang, maka sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan investasi domestik menurut kami akan kembali moncer seiring dengan berkurangnya ketidakpastian. Sedangkan sektor yang mungkin akan sedikit terdampak negatif dari perkembangan global yang mana inflasi di AS masih cukup tinggi, itu lebih kepada sektor teknologi ya kami lihat bagaimana jika yield ini terjaga tetap tinggi dan SBN kita belum bisa rally, ini mungkin masih dapat menunda rally di sektor teknologi. Tapi sifatnya hanya menunda. Mmm, Karena kami mhm. masih memiliki view bahwa yield di Amerika maupun di Indonesia itu akan turun menjelang second half mendatang. Oke, baik. Dengan lonjakan yang sudah terjadi begitu ya pada, perdagangan kemarin, bahkan kembali menyentuh rekor, all time high-nya begitu ya, strategi yang dilakukan oleh manajemen investasi ya di tengah beragam sentimen ini, apalagi tadi Anda menyebutkan juga begitu ya bahwa ada tarik-menarik sentimen dari dalam dan juga luar negeri, seperti apa? Iya, tentu kami perlu menyesuaikan strategi jika nanti rally dirasa sudah terlalu jauh ya, kami tentu akan melihat lagi secara internal terkait dengan valuasi dari masing-masing sektor.
yang sudah mengalami rally, apakah ini relevan? Apa memang hanya dalam tanda kutip ya cocok lagi investor? Karena bukan tidak mungkin dari Mhm. sekian banyak nama yang kemarin rally itu ada sektor yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan outcome atau hasil dari pemilu ini, hanya pure sentimen saja. Dan yang mungkin kami akan akses kembali. Tapi tentu kami akan melihat ya terkait dengan outlook perekonomian domestik, kemudian kita lihat juga investasi, yang mana menurut kami itu lebih jangka panjang, jangka menengah panjang. Ketika businesses, ketika pengusaha, ketika sektor swasta sudah mulai berani ekspansi lagi, sudah mulai berani menciptakan lapangan kerja lagi, ini tentu akan positif bagi ekonomi. Namun apakah sektor-sektor yang kemarin rally itu semua akan terdampak positif? Menurut kami tidak, kita akan lebih selektif. Memang big cap masih menjadi pilihan, apalagi karena kami masih melihat inflow asing berpotensi lanjut masuk ke depan. Secara tren historis, inflow asing memang masuk ya ketika pemilu itu sudah berakhir, sehingga untuk saat ini kami lebih memilih kepada saham-saham big cap yang mungkin akan diuntungkan juga oleh masuk kembalinya investor asing ke IHSG. Oke, baik Pak Emil. Kemudian kalau kita lihat dari, respon ya ataupun juga pergerakan nilai tukar rupiah dan juga, dari sisi, yield obligasi sendiri, Anda melihatnya seperti apa begitu berkaitan dengan, sentimen utama kita sekali lagi, Pilpres 2024, berpengaruh kepada pergerakan rupiah dan juga yield obligasi dan seperti apa mungkin, tercermin juga begitu ya dari, strategi yang dilakukan begitu untuk reksadana pasar uang dan juga pendapatan tetap ke depannya, Pak Emil? Ya, pertama untuk rupiah dulu ya, terkait dengan rupiah cukup, volatile memang, dalam seminggu terakhir, tapi perlu dicatat bahwa volatilitas rupiah ini lebih terdampak faktor global. Jadi dalam seminggu terakhir itu indeks dolar menguat cukup signifikan karena ada pergeseran ekspektasi terkait dengan suku bunga The Fed. Pasar yang awalnya memperkirakan ada 4 sampai 5 kali pemotongan suku bunga tahun ini, sekarang bergeser ke arah 3. Nah, ini menjadi tekanan bagi mata uang negara berkembang termasuk rupiah kita. Namun kalau kita lihat secara year to date sebenarnya rupiah sudah mencatatkan performa yang cukup baik, menahan tekanan dari global terutama dari dolar, sehingga kita tidak terlalu khawatir terkait dengan outlook rupiah. View kami masih rupiah akan menguat ke depan, ditopang juga oleh fundamental ekonomi dan juga kondisi eksternal Indonesia yang masih akan terus baik ke depannya. Terkait dengan obligasi, ini memang lebih minim terdampak ya oleh sentimen pemilu karena tidak serta-merta siapa yang menang pemilu akan merubah outlook dari pasar obligasi. Ya, betul. Menurut kami investor obligasi lebih menantikan siapa sosok Menteri Keuangan yang akan memimpin Kementerian Keuangan di periode mendatang. Karena ini nanti akan penting apakah approach-nya masih sama. Bu Sri Mulyani tentu sudah sangat baik menjaga kondisi fiskal Indonesia. Ini yang kita rasakan hari ini bagaimana pasar SBN Indonesia bisa begitu resilient ya berkat pengelolaan fiskal yang sangat prudent. Nah, ke depan ini tentu lebih penting untuk kita memantau menanti-nantikan